pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu, kasihmu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Bapak Ibu, selamat berjumpa lagi ya di ujung dari bulan ini, bulan Agustus 2024. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau terus merawat kami, Engkau terus mendampingi kami. Bahkan ketika kami jatuh di dalam dosa, menyakiti hati Tuhan, Tuhan tetaplah mengirim orang yang baik hati untuk menolong kami, untuk menjadi perantara antara kami dengan Tuhan. Karena itu Tuhan, marilah Engkau menyertai kami di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita membaca dari kitab Keluaran pasal 32, ayat 30 sampai ayat 32. Keesokan harinya Musa berkata kepada bangsa itu, "Kamu telah berbuat dosa besar. Sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Barangkali aku dapat mengadakan pendamaian bagi dosamu itu." Lalu Musa kembali menghadap Tuhan dan berkata, "Kumohon Tuhan, bangsa ini telah berbuat dosa besar dengan membuat ilah dari emas bagi dirinya. Tetapi sekarang kiranya Engkau mengampuni dosa mereka. Jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari kitab yang telah Kau tulis." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu saudara yang dikasihi, kita tahu bahwa bagian bacaan kita ini merupakan penggalan dari kisah mengenai anak lembu emas. Kita semua tahu ceritanya ya, apalagi dari sekolah minggu, bahwa Tuhan ketika itu memberikan dua loh batu, atau loh batu itu berisi mengenai 10 hukum Tuhan yang Tuhan berikan kepada Musa. Tetapi memang ketika Tuhan memberikan itu, Musa naik ke gunung dan sangat lama berada di atas gunung itu. Sedangkan umat Israel yang sedang di bawah pimpinan Musa untuk berjalan menuju ke tanah Kanaan, tunggu di bawah atau mereka tidak ikut naik ke gunung. Lalu tahu-tahu orang Israel ini meminta supaya Harun itu membuat suatu dewa yang mereka imani itu menjadi Tuhan mereka yang akan memimpin mereka dalam perjalanan selanjutnya. Begitu ya. Jadi kemudian Harun meminta mereka mengumpulkan mas-mas mereka, lalu kemudian dari mas itu dibentuklah anak lembu emas. Jadi dari emas itu dibentuk satu anak lembu, lalu kemudian di situ diakui sebagai Tuhan Allah. Nah, ketika Musa turun dari gunung dan mengetahui hal itu, Musa sangat marah. Dan dia sungguh bertindak dengan tegas. Ya, dia marah, lalu anak lembu emas itu dia ambil, dia bakar, lalu digiling gitu. Lalu kemudian digiling, setelah digiling hancur lebur, ditaburkan di sungai. Lalu
air sungai itu dia meminta supaya bangsa Israel yang menyembah anak lembu emas itu minum air dari sungai yang sudah ditaburin abu dari anak lembu emas yang sudah dibakar dan digiling itu. Itu menunjukkan bahwa Musa sangat tegas. Dosa adalah dosa. Ya, melanggar peraturan Allah adalah melanggar peraturan Allah. Musa sangat tegas. Dia betul-betul menunjukkan kepada mereka umat bahwa kamu telah berdosa kepada Tuhan. Dan itu juga terungkap di dalam ayat yang kita baca tadi ya, ayat 30, dan ini sebetulnya penegasan kembali. Keesokan harinya Musa berkata kepada bangsa itu, kamu telah berbuat dosa besar. Dan di atas itu Musa membuat tindakan loh, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, tetapi kemudian Musa yang begitu tegas, benar adalah benar, salah adalah salah, hitam adalah hitam, putih adalah putih ini, kemudian mengatakan begini, sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Barangkali aku dapat mengadakan pendamaian bagi dosamu itu. Lalu Musa kembali menghadap Tuhan dan berkata, kumohon, bangsa ini telah berbuat dosa besar dengan membuat ilah dari emas bagi dirinya. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka. Ya. Itu yang saya katakan bahwa seorang pemimpin yang begitu tegas terhadap perbuatan-perbuatan benar adalah benar, salah adalah salah, dosa adalah dosa dan seterusnya. Tapi punya hati yang lembut juga. Karena itu dia bilang, kamu telah berdosa. Aku akan bicara dengan Tuhan. Siapa tahu aku dapat membuat perdamaian. Artinya Musa dapat mengetuk pintu hati Tuhan supaya Tuhan mengampuni umat yang telah berdosa ini. Jadi di samping ada ketegasan, tetapi juga Musa menggunakan hatinya yang lembut. Bahkan kelembutan hatinya itu sampai Musa mengatakan begini, jika Tuhan tidak menghapus dosa umat Israel, jika Tuhan tidak menyelamatkan umat Israel, maka biarlah nama Musa dihapus dari buku yang dimana nama Musa telah ditulis di sana. Itu artinya Musa sungguh-sungguh meminta Tuhan untuk mengampuni dosa-dosa orang Israel. Ya, hatinya sangat lembut. Ini menarik sekali seperti kontradiksi ya Bapak Ibu. Dia tegas sekali satu sisi, tetapi hatinya juga sangat lembut. Saya kira ini sesuatu yang patut kita teladani. Untuk hal-hal tertentu kita bersikap tegas, kita tidak lemah, kita tegas dan kita mantap. Tetapi untuk hal mengenai kemanusiaan, ya, mengenai kehidupan sesama, mengenai apa yang terbaik bagi sesama, kita lembut hati, bahkan kita rela memperjuangkan itu, bahkan kita mempertaruhkan diri kita, bahkan di hadapan Tuhan untuk memohon belas kasihan Tuhan agar Tuhan menolong sesama kita. Ini betul-betul tindakan yang mulia. Ini betul-betul kepribadian karakter yang hebat, yang mulia menurut saya ya. Tegas dan juga lembut hati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita juga bisa memilah-milah di mana sisi kita bisa tegas, tapi di mana sisi kita lembut hati untuk sesama kita. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, hanya Engkau ada di dalam diri kami sajalah yang membuat kami mampu untuk memilah. Di waktu kapan, di dalam keberadaan seperti apa, kami perlu bersikap tegas dan mantap. Dan di dalam keadaan seperti apa, kami menggunakan hati kami yang penuh kasih, penuh dengan kelembutan, kemurahan untuk sesama kami. Bantu kami agar kami mampu untuk bersikap yang tepat dan benar. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi,
ajarilah